Halo guys, balik lagi ke channel gue Beams for Review. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini, di video kali ini gue pengen buat konten tentang ini ada dua motor nih, 250cc dan 150cc. Nah, ini ada juga beberapa subscriber yang tanya, Bang, mendingan gue masih mau belajar motor nih, mendingan motor 150cc atau yang 250cc gitu. Nah, di sini gue mau jelasin ya. Kalau misalnya ada beberapa hal sih ya. Untuk hal yang pertama, untuk kalian misalnya baru belajar motor ya, mungkin dari bebek ya, sebelumnya dari bebek atau dari matic, mau mencoba ke motor sport yang 150 atau 250, itu menurut gue ada baiknya sih kita mulai dari yang 150cc dulu guys. Nah, 150cc dulu ya. Nah, kenapa harus motor yang 150cc? Nah, yang pertama adalah ini adalah adanya perbedaan power dari kedua motor ini. Nah, takutnya kalau misalnya pemula, apalagi masih anak-anak ya, masih SMA gitu, atau baru kuliah, baru belajar motor, takutnya nanti kalian nggak bisa mengendalikan power yang ada di motor ini guys, di motor yang 250cc, karena motor ini mempunyai horsepower yang bisa dikatakan 2 kali lipatnya sama yang 150cc ya. Jadi kalau diibaratkan dengan speed, top speed ya, itu motor yang di sana R15, di sini Ninja ya. Di R15 itu paling 140 itu mentok. Nah, di Ninja ini top speednya bisa sampai 180 km per jam guys. Nah, di sini gue juga pengen cerita ya, ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan juga melihat berita-berita ya. Ini ada anak motor di sekitaran daerah Jember ya, daerah Kota Lumajang. Itu ada yang masih anak SMA guys, itu pakai motor 250cc sport ya, tapi bukan Ninja 250RR. Nah, kemarin itu turut berduka cita juga ya gue, karena dikabarkan meninggal karena dia mungkin pada saat malam hari mengendarai motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi, karena jalanan kosong pasti kalau malam hari, dan mungkin kena lubang atau kena jalanan buruk sehingga dia tidak bisa mengendalikan motornya gitu guys. Dan itu juga bukan di situ doang, ada juga di berita anak wakil bupati ya, itu masih SMA juga ya kalau nggak salah, itu punya motor Honda CBR 250RR guys, dan dia juga meninggal juga di situ. Dan mungkin kalian juga pasti kalau misalnya cari di berita, banyak anak-anak yang meninggal menggunakan motor sport 250cc ini guys. Nah, itu salah satu alasan kenapa untuk pemula lebih baik menggunakan yang 150cc aja dulu ya, karena ini juga menurut gue ini juga udah ngebut ya, ini juga udah bisa sampai 130 km per jam ya, sampai 140 juga. Cuman mungkin akselerasinya memang nggak secepat yang 250cc guys untuk 150 untuk sampai ke top speednya. Terus yang kedua adalah bobot juga. Bobot dari motor ini tuh juga sangat berbeda guys. Yang 150cc ini bobotnya lebih ringan ya, dan yang 250cc tentunya bobotnya lebih berat. Nah, itu juga berpengaruh. Tentunya pengendalian di atas motor saat kecepatan tinggi juga nantinya juga akan berpengaruh, apalagi saat menikung dan sebagainya, itu juga bakalan berpengaruh. Jadi memang untuk pemula saran saya sih mending ke 150cc dulu aja. Nah, terus hal yang kedua adalah tentunya dari biaya motor ya guys. Dari harga motornya aja nih udah sangat jauh berbeda ya. Yang R15 ini barunya ini sekitar 35 jutaan, dan yang Ninja 250 yang terbaru ini barunya mungkin saat ini sekitar 65 jutaan sampai 70 ya guys. Itu juga udah sangat jauh berbeda. Jadi harus disesuaikan juga dengan kondisi budget mungkin dari orang tua kalian, atau mungkin kalian sendiri yang punya duit juga. Menurut saya juga harus disesuaikan budgetnya. Lebih baik kalau misalnya punya uang pribadi, lebih baik kita punya uang 3 kali dari harga motor. Jadi misalnya nih harga motornya 35 juta guys, jadi minimal kita punya uang 90 juta baru beli motor ini. Itu biasanya tidak akan mempengaruhi kondisi finansial kita nantinya, karena setelah pembeli motor kita kan tidak hanya membeli motornya terus tidak ada biaya lain-lain. Nah, itu juga ada biaya lain-lain guys. Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar ya. Jelas yang 150cc ini lebih irit guys. Konsumsi bahan bakarnya ini 1 km 1 liter bensin bisa sampai 45 km kira-kira ya, jarak tempuhnya. Sedangkan Ninja ini 1 liter bensin mungkin hanya sampai 25 km saja guys. Itu juga jadi pertimbangan. Kedua, pajak dari motor ini. Yang 150cc ini pajaknya ini sekitar 350.000 sampai 400.000 lah kira-kira. Sedangkan yang 250cc ini
ini pajaknya sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah, sampai 900 lah kira-kira seperti itu. Nah itu juga harus dipikirin pajak per tahunnya guys. Terus kemudian perawatan, karena motor juga pasti butuh dirawat. Nah tentunya ada perbedaan dari harga onder deal dari motor yang 150 cc dengan yang 250. Otomatis yang 250 harganya biaya servis juga pasti lebih mahal daripada yang 150 cc guys. Kalau 150 cc ini di Yamaha kalau nggak salah biaya servisnya paling 100 ribuan ya. Sedangkan yang 250 cc ini setahu saya sih kalau di Honda yaitu sekitar 200 ribuan guys, 250 ribu kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Belum mungkin ganti kampas rem, kalau habis ini juga pastinya harganya ada perbedaan ya guys. Kampas rem, terus mungkin hal-hal lain, mungkin ada trouble tuh pasti harganya bakalan lebih mahal yang 250 guys. Nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli motor antara 150 dan 250. Kalau bisa kalian cari-cari info dulu ya masalah biaya perawatan yang dimana yang motor kalian ingin beli itu. Nah kira-kira hal apa lagi nih guys, kira-kira yang mempengaruhi untuk pengambilan keputusan antara beli motor 250 atau 150 cc guys. Jadi kalau menurut gue sih beberapa hal itu yang udah disebutin di depan ya. Masalah keuangan, masalah pengalaman, experience dalam berkendara di dua motor ini. Jadi memang lebih baik sih step by step ya, dari 150 baru ke 250. Tapi yang temen gue ini dia memang langsung ke 250 cc. Nah mungkin ini ada perbedaannya ya, teman gue ini udah menikah dan udah punya anak, jadi dia tentunya cara ridingnya juga nggak mungkin sengebut-ngebut yang masih anak-anak sih. Kalau biasanya kalau gue amatin begitu ya guys. Jadi kalau anak-anak tuh kadang emosinya masih labil dan tinggi, kadang mereka suka membawa motor. Nggak semua anak-anak sih, tapi beberapa anak-anak ada yang seperti itu yang gue amatin ya. Jadinya saran aja buat para orang tua ya yang mau beliin motor anaknya, bukan berarti kalian punya uang langsung beliin anaknya mungkin 250 cc atau bahkan moge, padahal dia belum mempunyai pengalaman berkendara motor. Apakah dia bisa mengendalikan egonya atau emosinya, itu juga sangat berpengaruh sekali guys ya. Jadi ya itu saran aja. Jadi buat para orang tua yang mau beli motor anaknya mungkin bisa dipertimbangkan hal itu ya. Bukan berarti sayang tapi langsung dibeliin yang 250, karena kalau dia salah menggunakan power motor ini di tempat yang tidak pada tempatnya, misalnya di sirkuit gitu, dia ngebut-ngebutan di jalan, itu sangat berbahaya sekali bagi nyawa anak tersebut. Jadi itu cuma sekedar saran aja ya. Oke guys, mungkin kayaknya cuman segitu aja ya untuk hal-hal yang menjadi pertimbangan kalian nanti akan membeli motor 150 cc atau 250 cc ya. Dalam hal ini motor sport ya. Dan ini juga mungkin berlaku di motor naked ya, sama aja, karena kedua motor itu antara 150 dan 250 tentunya mempunyai power yang sangat jauh guys. Dan juga perawatannya naked sama-sama naked juga 150 sama 250 juga pastinya berbeda, yang jelas yang lebih mahal yang 250 untuk biaya perawatan, pajak dan lain-lain. Oke guys, mungkin segitu dulu aja ya video singkat dari saya mengenai motor mana yang mungkin kalian bingung untuk beli, 250 atau 150 cc. Semoga itu bisa membantu buat teman-teman semua yang sedang bingung. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys, thank you.